Shalom, saudara. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Matapsyuta di Gereja Kristen Protestan Indonesia. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Juni tahun 2021. Mari jemaat yang terkasih, siapkan hati kita untuk kita masuki ibadah online. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah, Yesus selalu menjaga. Dia tak pernah tinggalkan diriku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari rasa kasihnya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Oh, haleluya. Sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang perkasa, Allah yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau begitu baik. Tak terasa kami sudah memasuki bulan Juni tahun 2021. Walaupun kami ibadah online senantiasa, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, bahkan jemaat Tuhan, segarkan hati mereka, siapkan hati mereka, lawat mereka satu persatu Tuhan, sehingga mereka mengalami kasih kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak bisa dan banyak kekurangan ini. Mari Tuhan, agar menjadi Tuhan terang buat setiap yang mendengarkan, lawat setiap yang mendengarkan ibadah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, para semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya, salam saudara, jumpa kembali dengan saya di sini di Dayakolot,
Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Jemaat yang terkasih atau siapapun saudara yang menyaksikan, hari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, hari ini, kalau minggu yang lalu kita udah belajar bagaimana kita mendapatkan strategi dari Allah. Jadi saudara, sebuah kemuliaan harus ada kemenangan. Nah, kemuliaan tanpa kemenangan itu tidak mungkin terjadi. Dan kemenangan tanpa strategi, saudara, itu tidak mungkin terjadi. Nah, strategi yang dibutuhkan menjalani kehidupan buat orang percaya, itu murid Kristus, adalah dengan meminta hikmat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan melalui hikmat itu kenapa kita harus memiliki hikmat? Karena hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan menerapkan pengertian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Amin. Nah, hari ini saudara, kita lanjutkan tema hari ini. Saya kasih judul adalah apa yang kita hadapi setiap hari. Tentunya apalagi di masa Covid seperti ini, ada banyak orang yang mengalami struggle, ya, ada mengalami stres dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita tidak mau stres kita keluar atau langkah kita menjadi negatif. Ya, stres adalah hal yang wajar dalam kehidupan ini, saudara yang terkasih. Ya, jadi saya ulangi, stres itu adalah hal yang wajar yang kita hadapi setiap hari, terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, perubahan juga merupakan adalah bagian yang wajar dari kehidupan. Setiap kali terjadi perubahan pasti ada stres, dan setiap perubahan mendatangkan stres ini adalah hal yang umum terjadi, saudara. Dan ini akan terjadi di seluruh pelosok dunia. Nah, kita akan belajar dari gambaran Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Yesus lakukan ketika dia menghadapi stres, banyak tantangan. Nah, ini mari kita buka firman Tuhan, saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 30 sampai dengan 39. Yohanes 10 ayat yang 30 sampai dengan 39. Jadi saudara, stres karena masalah keuangan juga dapat dirasakan akibatnya di mana-mana, tentunya seperti saat ini. Mari saudara yang udah ketemu, Yohanes 10 ayat 30 sampai 39. Ayat 30 berkata begini, Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan yang baik berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? 33, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan yang baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Demikian firman Tuhan, saudara. Nah, perhatiin bunyi cerita atau ayat ini sudah dalam Yohanes 10 sudah ayat 30 sampai dengan 39. Bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang mau melempari dia. Tapi perhatiin, karena Yesus mengetahui dirinya siapa. Dia adalah anak Allah. Bapa dan aku adalah satu. Dan ketika ditanya sama orang-orang Yahudi, kenapa kamu menyamakan dirimu dengan Allah? Ya, karena apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya adalah pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan-pekerjaan Bapa, dan dia lakukan di dalam kehidupannya. Sehingga Yesus katakan ayat yang ke-37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui. Jadi setiap anak Tuhan harus mau mengetahui
pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan, yaitu menebus dosa saudara, memulihkan kehidupan saudara di dalam Yesus Kristus. Apa yang terjadi saudara? Ya, diteruskan dikatakan, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi pekerjaan Yesus apa yang dilakukan? Dia memberikan kelegaan buat setiap orang yang rindu haus akan kebenaran, yang lumpuh disembuhkan, yang buta melihat, saudara. Bahkan saudara, yang berduka dihiburkan oleh Dia, bahkan dibangkitkan orang yang mati. Inilah pekerjaan Bapa yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Di mana manusia bisa mengampuni musuhnya, bisa mengasihi musuhnya? Hanya satu-satunya Yesuslah yang melakukan. Itulah yang Bapa kerjakan di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, untuk menebus dosa siapa? Saudara dan saya, bahkan semua umat manusia yang percaya kepada-Nya. Inilah pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga jemaat yang terkasih mengerti dan menyadari bahwa kita anak Allah ketika kita menerima kuasa. Dalam Kisah Rasul dikatakan, kalau engkau menerima kuasa, kau menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Ya, kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu menyaksikan Allah yang melakukan di dalam Tuhan Yesus. Ya, saudara harus mengerti ayat yang ke-38. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan, supaya kamu boleh mengetahui. Nah, dikatakan supaya kamu boleh mengetahui. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, siapa yang bisa memulihkan orang sakit? Siapa yang bisa membangkitkan orang yang lumpuh? Kalau itu tidak Tuhan sendiri, Bapa di surga. Jadi agar kamu mengetahui, agar saudara dan saya mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Yesus dan aku di dalam Bapa. Yesus katakan. Ya. Dan kita harus mengerti, saudara, hari-hari ini ada banyak orang mengalami stres. Langkah apa yang harus kita kerjakan, saudara? Dan Yesus menghadapi dengan Dengan Dia kasih tahu sama dunia, Bapa di dalam aku. Dia begitu kuat akan identitas dirinya, saudara. Sehingga kalau kita ada masalah, ingat bahwa kita adalah anak Allah. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan anaknya dicobai melampaui kekuatannya. Amin. Amin, saudara. Jadi bagus nggak ada stres, sebenarnya ada stres yang positif, ya. Yesus tidak pernah memanipulasi, saudara, atau menakut-nakuti atau mengancam orang untuk mendengarkan Dia. Ya, Matius 7 ayat 29 dikatakan, Dia berbicara sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Matius 7 ayat 29. Ya. Kuasa itu muncul dari pengenalan akan dirinya, tujuan dalam hidup ini, dan identitas diri yang diterima secara sempurna. Jadi ketika saudara menyadari bahwa dirinya itu anak Allah, ya, mulai muncul kuasa, pengenalan akan dirinya, tujuan dalam hidupnya, dan identitas di dalam dirinya. Jadi jemaat yang terkasih, saudara harus mengerti, kalau engkau anak Allah, makanya tanggalkan dosa-dosa yang lama itu, buang. Mari kita maju ke depan. Ya. Orang yang serupa dengan Kristus, yaitu orang yang menemukan identitasnya di dalam Kristus, merasa aman dengan identitas itu, bertindak dalam iman sesuai dengan firman Allah. Jemaat yang terkasih, karena percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang difirmankannya. Jadi saudara jangan ragu-ragu. Allah itu, firman Allah akan keluar dan kembali akan membawa keberhasilan. Menghadapi pencobaan dan kehidupan ini dengan penuh keyakinan, menghadapi kesesakan dengan keberanian. Ya, stres merupakan hal yang normal, saudara, dan bahkan diperlukan dalam kehidupan ini. Contoh, saudara. Contoh kalau saudara lihat senar gitar, ya. Gitar tuh perlu Perlu ditekan, ya, perlu ditegangkan, tegangan yang tepat pada senar gitar, atau piano, saudara. Atau piano diperlukan untuk menghasilkan nada yang enak didengar, saudara. Diperlukan hal itu. Begitu juga orang percaya kepada Tuhan perlu mengalami stres. Ya. Ayub lihat dalam masalah menghadapinya, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah namamu Tuhan. Ya. Ayub tidak pernah menghujat Tuhan, tetapi dikatakan
Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Ketika dia menyadari bahwa semua dari Allah, untuk Allah, oleh Allah. Kita ini hanya dititipin saja. Amin. Amin, saudara. Saudara harus sadari yang pertama itu. Jika tegangan terlalu besar, maka senar itu akan putus. Air, uap, es juga, saudara, yang dihasilkan berdasarkan prinsip adanya satu tekanan. Saya ingat terjadi satu kesaksian seorang hamba Tuhan dari Florida, ya, Amerika. Ia adalah seorang pria yang saleh, ya, hamba Tuhan, rindu melakukan hal yang benar di tengah lingkungan yang penuh dengan ketidakbenaran. Ia bergumul mempertahankan keseimbangan pribadinya untuk melayani dalam kasih dan anugerah dan kehendak Allah bagi dirinya dan jemaat yang dilayani. Selama masa pergumulan itu, ia menemukan beberapa aspek positif daripada stres. Nah, inilah yang saya catat, aspek apa aja, saudara, yang hamba Tuhan ini dapatkan ketika dia mengalami stres, saudara. Yang pertama, saudara, mari lihat Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan 4. Ya, seorang hamba Tuhan dari Florida, Amerika. Ya. Dikatakan Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Saya ulang lagi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, tekanan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan satu apapun. Jadi yang pertama, saudara, yang dia terima hamba Tuhan ini dari Florida itu mendapatkan ketika dia mengalami stres, ketika dia mencari keseimbangan dalam dirinya untuk selalu, saudara, menggolkan tujuannya Allah, untuk selalu apa, saudara, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Yang pertama, stres itu diperlukan untuk terjadinya pertumbuhan rohani, saudara. Dengan adanya stres, dengan adanya, saudara, tantangan dalam kehidupan, kita akan semakin hari bertumbuh di dalam rohani. Amin. Ini yang pertama, saudara. Perhatiin baik-baik. Yakobus 1 ayat 2 berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Matius 5 berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Semua itu dikatakan Tuhan untuk apa? Untuk membangun saudara dan saya, dan makin hari makin dewasa, makin mengenal kebenaran firman Allah, makin mengenal Bapa kita yang di surga di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus dosa saudara dan menyembuhkan kita. Amin. Ini yang pertama, saudara, yang hamba Tuhan itu dapatkan. Hal yang kedua, mari kita buka Roma 5, saudara. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dikatakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, perhatiin, kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Diulangi lagi, kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dalam terjemahan telah dicurahkan secara habis-habisan oleh Roh Kudus yang telah, katakan, perhatiin, Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Amen? Ya. Jadi hal yang kedua, stres itu membuahkan kasih yang semakin besar dalam diri orang-orang yang setia. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Yang kedua adalah stres membuahkan kasih yang semakin besar dalam diri orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Amin. Jadi selalu firman Tuhan katakan berbahagialah. Ya, katakan malah bermegah di dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena kita anak Allah. Hal yang selanjutnya yang hamba Tuhan ini dapatkan, ya. Mari kita buka firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat yang pertama. 1 Petrus 4 yang pertama dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kalau Yesus menderita badani secara langsung di dalam dunia ini, nah kita ini sudah harus memperlengkapi diri kita. Firman Allah berkata 1 Petrus 4 ayat 1, mempersenjatai dirimu dengan apa? Pikiran yang demikian, pikiran yang seperti Kristus, pikiran yang ada di dalam Kristus, saudara. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa.
Ya, apa itu? Sudah berhenti. Perhatiin, kayak baru-baru ini saya harus berhenti makan nasi karena saya harus melihat kesehatan saya. Saya masih dibutuhkan untuk anak-anak saya sehingga saya bisa sehat. Mulai beberapa tahun yang lalu saya udah mengalami kesulitan untuk buang air besar karena saya terlalu banyak makan nasi. Akhirnya saya harus stop nasi itu, saudara. Dan akhirnya apa? Sekarang udah mulai lancar dan saya dibantu dengan berbagai macam buah-buahan, sayur dan segala rupa, saudara. Sehingga makin hari kita makin maksimal hidup kita. Menderita sekali, saudara, tidak makan nasi. Karena dari lahir sampai sekarang, sampai hari ini masih makan nasi. Tapi beberapa ini saya mulai seminggu sekali saja makan nasi. Itu pun sedikit, saudara. Ini menunjukkan penderitaan pikiran di dalam Kristus, sehingga kita mengalami keberhasilan. Dan betul, ketika kita menanggalkan kenyamanan, saudara, mulai ada, saudara, pemulihan dari Tuhan. Badan kita udah mulai bagus, tensi sudah mulai bagus, gula juga sudah mulai bagus, asam urat yang tadinya saudara tinggi sekali 9-10 sekarang sudah mulai bagus. Karena apa? Karena kita menaruh pikiran kita di dalam Kristus. Ya. Ini yang paling penting dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi stres menghasilkan kehidupan yang semakin kudus. Ya. Hal yang keempat dikatakan, stres akan menghasilkan kehidupan yang semakin kudus di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, ayat selanjutnya berikutnya yang ditemukan oleh hamba Tuhan yang dari Florida ini adalah, saudara, Wahyu 3 ayat 12. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Hal yang selanjutnya atau hal yang keempat atau kelima dikatakan, ujian mempersiapkan Anda untuk menghadapi pekerjaan yang lebih besar. Ini hal yang berikut yang didapatkan. Jadi ujian mempersiapkan Anda untuk menghadapi pekerjaan yang lebih besar. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru. Luar biasa sekali, saudara. Ini yang paling penting ketika kita mengalami stres. Ya. Selanjutnya, saudara, lihat Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 yang saya catat, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini hari ini banyak terjadi ketika musim-musim COVID, musim-musim Corona ini, saudara. Banyak orang yang khawatir karena mulai usaha menurun, ya. Bisnis juga udah tidak baik sekarang, ya. Tapi perhatiin janji Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus mengerti, kita harus sadar dan posisi kita adalah anak Allah, ya. Jadi dikatakan Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Apapun juga, ini firman Tuhan katakan, apapun juga jangan khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur, jangan dengan khawatir. Doa itu kita harus doa dengan ucapan syukur. Artinya kita menyadari bahwa kita anak Allah. Kenapa kita harus berdoa? Kita anak Allah. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Kita anak Allah. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita adalah anak Allah. Kita sudah telah ditebus. Kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Karena kita adalah anak Allah. Kenapa kita harus, saudara, senantiasa bersyukur pada Tuhan? Karena kita adalah anak Allah. Inilah yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Kebenaran-kebenaran itulah yang akan menyembuhkan sakit penyakit saudara dan saya. Akan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Ya. Jadi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa, permohonan. Berdoa, saudara. Pak, saya sudah berdoa. Berdoanya berapa lama? Lihat Yusuf, saudara. Tidak ujug-ujug dia jadi Perdana Menteri. Ya. Dia terus mengalami struggle yang panjang. Tetapi lihat, satu kali Tuhan buka jalan dan dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Ya. Banyak hal terjadi. Alkitab dicatat bukan untuk dibaca saja. Alkitab dicatat untuk dimengerti.
Alkitab dicatat untuk diterapkan dalam kehidupan. Alkitab dicatat bukan sebagai pengetahuan untuk kita debat dengan orang lain, tidak. Tapi Alkitab dicatat untuk mengetahui, untuk menyatakan kepada saudara dan saya bahwa pernah telah terjadi hal ini. Inilah teladan yang harus kita terima, teladan yang harus kita ikutin, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan, yang saleh, yang menjauhi kejahatan. Sehingga hari-hari kita dipenuhi dengan ucapan syukur, kita dipenuhi dengan mulut kita dengan pujian kepada Allah yang kita kenal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, hal yang berikut yang selanjutnya sudah lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Saya ingin bacakan 1 Petrus 5 ayat ke-8 sebelum kita bacakan sama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sudah baca di rumah? Saya baca sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan sudah harus menyadari bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, hari ini kita baca, saatnya kita baca 1 Petrus 5 ayat ke-9. Lawanlah dia. Jadi saudara, kalau ada khawatir, ada masalah, kita lawan dengan ucapan syukur. Kita lawan dengan pikiran Kristus, ya. Kalau kita udah mulai kegemukan, tensi kita udah tinggi, mari kita kurangi kolesterol kita, saudara. Ya, tidak usah terlalu banyak dengar nasihat, karena hanya orang fasik yang selalu banyak nasihat. Tapi firman Tuhan begitu sederhana, teguran begitu sederhana. Tugas kita adalah menerima dan melakukan. Nah, 1 Petrus 5 ayat 9 berkata begini, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara, jangan diserang diam aja, tapi lawan dengan ucapan syukur, lawan dengan tindakan iman, percayakan diri kita kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, ini sudah kehidupan kita sebagai orang percaya yang diterima oleh seorang hamba Tuhan ketika dia mengalami struggle dalam kehidupan yang di Florida sana, saudara. Ini firman Tuhan, ya. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi inilah saya khotbahkan kepada jemaat yang terkasih sehingga saudara mengalami pertumbuhan iman. Dikatakan semua ujian dan pencobaan akan menghasilkan kebaikan, keindahan apabila diserahkan kepada Tuhan. Jadi ada persoalan masalah, serahkan pada Tuhan. Segala hal yang menekan kehidupan Anda saat ini dapat menghasilkan kebaikan, namun juga keburukan. Oleh karena itu, tetapkanlah hati kita, bersedia diubah melalui tekanan dalam kehidupan. Jadi kita harus menetapkan hati kita, saudara, untuk kita tetap hidup di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Amin. Amin. Percayalah kepada Allah akan memampukan Anda melalui tekanan dalam kehidupan. Percaya kepada Allah dalam segala hal. Ya, dalam kehidupan kita ini, saudara, percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada dunia, percaya kepada Tuhan. Mulai lakukan hal-hal yang di dalam Tuhan. Masalah boleh datang, tapi praktek kita kepada Tuhan senantiasa harus lebih lagi, lebih percaya, lebih menyadari. Inilah anak Allah. Anak Allah adalah orang-orang yang siap menerima tantangan, setiap menerima masalah persoalan, karena di dalam Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan menguatkan hidup saudara dan saya. Demikian firman Tuhan pada minggu hari ini, saudara, di bulan Juni. Jadi tidak tahu saudara sedang masalah, sedang dalam sakit penyakit, sedang mungkin dalam kesulitan keuangan, tapi percayalah, saudara, berbahagialah orang yang senantiasa menyandarkan kehidupannya kepada Tuhan. Ucapkan syukur, nyatakanlah apa keinginan saudara. Kalau kau mengalami masalah sakit penyakit, berdoa sama Tuhan. Tuhan, beri hikmat agar memberi pulih. Karena kadang-kadang sudah sakit penyakit datang dari ketidakmengertian kita. Contoh saya kemarin, asam urat, saya makan kacang terus. Walaupun sudah dikasih tahu tidak boleh makan hijau-hijauan, saya makan terus hijau-hijauan, saya makan terus kacang, sehingga makin hari makin sakit. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Saya putuskan, saya berhenti makan kacang, saya berhenti makan hijau-hijauan, dan akhirnya sudah saya mengalami kemenangan, tidak pincang lagi kaki.
cukup lama, 4 tahun yang saya derita ini. Dan saya belajar, Tuhan terima kasih. Terima kasih apa? Karena stres atau tantangan atau masalah dan persoalan membuat saya menyadari bahwa saya tidak bisa hidup sendiri. Saya butuh Tuhan. Saya butuh tindakan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya butuh kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya butuh pengampunan daripadamu Tuhan. Saya butuh pemeliharaan Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Inilah anak Tuhan yang menyadari bahwa hidupnya adalah anak Allah. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, mari saudara, kita siapkan hati kita untuk berdoa pada Tuhan. Ada satu lagu, saudara. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Seperti lagu ini, ku yakin saat Kau berfirman. Inilah anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita sadar dan mengetahui bahwa kita anak Tuhan. Saat Allah berfirman, saudara, kita harus yakin, saudara. Ya, saat Allah bertindak, kita bersyukur pada Tuhan. Tantangan, masalah, persoalan seperti gitar, saudara, perlu tekanan, perlu saudara tegangan. Piano juga untuk mendapatkan nada yang indah, piano perlu mengalami stem, tegangan, sehingga menghasilkan suara yang enak didengar. Demikianlah anak Tuhan. Untuk membentuk kita, saudara dan saya, kita perlu mengalami struggle atau stres di dalam kehidupan. Seperti Ayub, saudara. Ayub berkata ketika ditekan, karena dia orang saleh, dia orang yang takut akan Tuhan. Saudara harus tahu, Ayub itu orang yang saleh, takut akan Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan. Sehingga ketika dia dalam masalah, dia bisa berkata, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita harus sadar betul bahwa di dunia ini kita tidak punya apa-apa. Karena dari lahir kita dengan telanjang, kita akan kembali akan dengan telanjang juga. Untuk menyadari hal itu, kita adalah anak Allah. Kita hanya dititipin kalau di dunia ini dalam kehidupan. Demikian firman Tuhan pada minggu hari ini. Mau berdoa buat setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini, bahwa buat siapapun yang menyaksikan,
percayalah kepada Tuhan lebih. Saudara harus menyadari bahwa engkau adalah anak Allah. Engkau harus beribadah, engkau harus berdoa, engkau harus mengampuni musuh. Engkau bahkan Tuhan Yesus kata mengasihi musuh. Lakukan itu dengan setia, dengan takut akan Tuhan. Ucapkan syukur. Sehingga apa? Apa yang kau lakukan akan menjadi saudara kemenangan demi kemenangan. Akan mengalami ketekunan saudara. Kebahagiaan dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Berdoa secara khusus buat keluarga Simon Karmoyana. Lawat berkati dia Tuhan. Berdoa buat keluarga Andri Tuhan. Lawat dalam nama Yesus, berkati juga dalam kehidupannya saudara. Keluarga Joan, keluarga Eksan, kau lawat satu persatu mereka dalam nama Yesus. Sehingga mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan hamba berdoa buat brother kami Kiki Tuhan. Lawat dia senantiasa. Agar dia sadar bahwa dia anak Allah. Bahwa Tuhan tahu dia akan dipelihara selama dia percaya kepada Tuhan. Tuhanlah pemeliharamu, Tuhanlah kemenanganmu. Hiduplah di dalam Tuhan. Sehingga kau mengalami kemenangan demi kemenangan. Rekan-rekan kami yang tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan. Kau lawat, mungkin di tengah laut, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di tengah sakit penyakit. Kau berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah di dalam persoalan, di dalam masalah, engkau menemukan bahwa engkau anak Allah. Engkau mengetahui bahwa engkau adalah anak Allah. Dan saat ketika engkau mengetahui bahwa engkau anak Allah, Allah akan memulihkan kehidupan engkau. Bahkan memberikan kekuatan, ketekunan. Bahkan ucapkanlah syukur dalam hidupmu. Nyatakanlah segala persoalan dalam kehidupanmu. Mintalah pada Tuhan. Karena Allah akan memberinya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan buat pagi ini hamba berdoa buat bangsa negara kami. Mari pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, agar Tuhan corona dapat berlalu, sembuhkan Tuhan sakit penyakit di negara kami ini Tuhan. Pemimpin kami, presiden kami, berkati Pak Jokowi Tuhan, bahkan pemerintahan setempat kami Tuhan, kecamatan, kelurahan, bahkan semua kepolisian, Koramil juga dalam nama Yesus. Dan aku berdoa buat anak kami Maria Yosi, cucu kami Marsa, kau berkati lawat senantiasa agar dia percaya bahwa Tuhan, bahwa dia adalah anak Allah. Begitu anak kami Clement yang di Jerman, kau berkati agar dia menyadari bahwa dia anak Allah. Dia dipelihara oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Anak kami juga Eli, engkau berkati Tuhan dalam memulai kuliahnya, berkati berikan kesehatan, kekuatan senantiasa buat dia. Istri kami juga dalam pekerjaan usaha, kesehatan, kekuatan, engkau berkati lawat dia agar dia menyadari bahwa dia anak Allah. Sehingga dalam setiap bisnis biarlah dikerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Karena yang menjadi berkat adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Terima kasih. Bahkan hamba pribadi yang banyak kekurangan, banyak kelemahan ini, Engkau Tuhan lawat senantiasa. Sempurnakan hambamu yang banyak kelemahan ini Tuhan, sehingga menjadi berkat dimanapun hambamu melayani. Dan Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami peralahkan hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.